Halo, apa kabar semua? Semoga semua semangat, sehat, serta senang selalu. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Kapita Selekta Sumba, khususnya untuk pertemuan kelima. Topik kita kali ini adalah tentang aspek sosial ekonomi dalam masyarakat Sumba. Kalau pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mulai dengan sejarah nenek moyang, lalu kita juga sudah belajar tentang lingkungan alam, maka kali ini kita akan belajar tentang aspek sosial ekonomi dalam masyarakat Sumba. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, saya akan pecah menjadi dua ya, bagian pertama dan bagian kedua. Nah, ini saya pecah karena biasanya kalau mengunggah video ke YouTube yang waktunya lama itu biasanya berat ya, sehingga ini strateginya saya pisah. Untuk bagian pertama kita akan belajar tentang karakteristik sosial ekonomi, dan nanti bagian kedua saya lanjutkan dengan isu atau masalah sosial ekonomi. Oke, kita mulai ya. Yang pertama kita mau tahu atau kita pelajari dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan aspek sosial ekonomi dalam konteks materi kita hari ini. Nah, aspek sosial ekonomi sebenarnya bisa didefinisikan dengan cukup luas ya, banyak definisi tentang apa itu aspek sosial ekonomi. Tapi kalau kita mau lihat dua kata utama dalam kata aspek sosial ekonomi adalah kata sosial dan kata ekonomi. Kata sosial tentu ini saya yakin Anda sudah sering mendengarnya, tapi dia selalu merujuk pada masyarakat atau komunitas. Sehingga dalam aspek sosial itu kita mau belajar atau kita mau tahu tentang interaksi sosial, relasi sosial, jaringan sosial, ada tradisi, norma, nilai, ya semua itu yang ada dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sedangkan ekonomi, nah ini kalau secara umum, ekonomi itu pasti bicara tentang tiga hal, produksi, konsumsi, dan distribusi. Ya ini kalau orang ekonomi pasti langsung memahami ya, bahwa kalau kata ekonomi pasti terdiri dari tiga kegiatan utama, produksi, konsumsi, dan distribusi. Tetapi dengan terminologi atau istilah lain yang lebih sederhana, ekonomi itu selalu terkait dengan penghidupan. Bagaimana manusia mencari usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, itu kira-kira gambaran apa yang akan kita pelajari hari ini. Jadi aspek sosial ekonomi yang akan kita pelajari hari ini tidak terkait dengan konsep-konsep ekonomi secara makro, jadi tidak bicara tentang inflasi, tidak bicara tentang pengangguran atau ketenagakerjaan, tetapi intinya adalah kita mau belajar atau melihat kembali bagaimana masyarakat di Sumba itu punya cara-cara tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang tidak bisa dilepaskan dari interaksi sosial, tradisi, nilai, ya atau istiadat, ya atau budaya yang ada di sekelilingnya. Ya, kira-kira itulah apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, salah satu buku yang menurut saya sampai saat ini yang bisa menjelaskan atau menggambarkan tentang aspek sosial ekonomi masyarakat di Sumba adalah buku yang ditulis oleh Sheikh Bin Vel. Ya, Sheikh Bin Vel ini seorang Belanda, ya. Dia dulu tinggal di Sumba sekitar 6 tahun pada tahun 80-an, ya. Karena pada saat itu dia menjadi dia mendapat tugas dari gereja Kristen Belanda untuk membantu masyarakat di Sumba, khususnya di Lawonda. Ya, selama dia tinggal selama 6 tahun sampai dengan tahun 90-an, dia juga menulis tentang
bagaimana aspek sosial ekonomi dalam masyarakat Sumba. Nah, bukunya sendiri sudah terbit tahun 90-an, 94 atau 95 ya, tetapi baru kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada tahun 2011. Nah, ini bukunya nih, gambar bukunya ini, Ekonomi Uma. Nah, apa yang Jacqueline Fell tulis dalam buku ini itu terkait dengan pola interaksi sosial masyarakat di Sumba dalam usaha mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, khusus memang buku ini lokasinya adalah di salah satu wilayah di Sumba Tengah, namanya Lawonda, gitu ya. Dan beliau dengan suami dan anak-anaknya tinggal cukup lama di sana, gitu ya. Jadi dalam buku ini Jacqueline Fell menggambarkan bagaimana interaksi sosial dalam masyarakat Sumba itu akan menghasilkan proses produksi dan cara produksi yang disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya sekaligus tuntutan zaman. Ya, karena pada saat Jacqueline Fell tinggal di sana, itu sekitar akhir tahun 80-an sampai 90-an, penggunaan uang juga sudah mulai ada. Ya, jadi bukan Sumba saat itu bukan lagi masyarakat yang terisolasi ya, sudah ada perkembangan zaman, walaupun tentu tidak seperti sekarang. Nah, dalam bukunya itu, Fell menuliskan bahwa interaksi sosial ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat di Sumba itu bisa dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu resiprokal, barter, dan menjual. Ya, ini cara bagaimana interaksi sosial itu dilakukan melalui pertukaran atau kalau menggunakan bahasa ekonomi transaksi. Jadi ada transaksi dalam masyarakat Sumba yang dibedakan menurut pola jaringan sosial di Sumba. Nah, dalam bukunya itu Fell juga menunjukkan ya bahwa pola jaringan sosial di Sumba itu secara umum bisa dibedakan menjadi 3. Ada yang disebut sebagai kelompok kita-kita, ya. Jadi kalau orang Sumba biasa menyebut ya, misalnya sedang ada acara begitu, dan misalnya yang diundang hanya keluarga dekat, maka hanya kita-kita saja. Nah, itu istilah emik yang digunakan masyarakat di Sumba secara umum untuk menunjukkan relasi sosial yang cukup dekat. Ya, biasanya ini berdasarkan tabihu, berdasarkan kawin-mawin, ya, atau berdasarkan satu kampung, ya, itu yang disebut sebagai kita-kita. Nah, selain kelompok kita-kita, ada juga yang disebut sebagai kelompok bukan orang lain. Nah, ini juga masih termasuk dalam kelompok keluarga, tetapi mungkin tidak terlalu dekat. Ya, mungkin iparnya, yeranya, layia, ya, tetapi yang masih cukup dekat dan selalu dilibatkan dalam acara-acara adat. Nah, ya, jadi kelompok yang pertama kita-kita, itu yang hubungannya paling dekat begitu ya, lalu bukan orang lain. Nah, kelompok ketiga itu yang disebut sebagai orang lain. Nah, ini orang lain ini biasanya adalah kelompok orang yang memang tidak punya hubungan kekeluargaan sama sekali. Ya, jadi ini yang disebut sebagai orang dari luar Sumba, misalnya Tahu Jawa, Tahu Bara, ya. Jadi orang dari Jawa, orang dari luar Sumba, ya. Kalau buat orang Sumba kan semua orang luar Jawa itu disebut semua orang luar Sumba itu disebut sebagai orang Jawa, gitu ya, atau Jawa mana, atau Jawa Barat, gitu ya. Jadi itu 3 kelompok jaringan sosial yang ada di Sumba secara umum. Tentu ada variasi-variasi lainnya, tetapi secara umum ada 3 kelompok itu. Kelompok kita-kita yang merujuk pada keluarga inti, keluarga satu kebihu, begitu ya. Lalu ada keluarga yang agak lebih jauh, yang disebut bukan orang lain, dan yang tidak ada hubungan dengan mereka atau yang disebut orang lain. Nah, setiap
kelompok ini, pola jaringan sosial ini kemudian membutuhkan atau melakukan transaksi yang berbeda-beda. Nah, Vel membedakan bentuk pertukaran atau transaksi sosial dalam masyarakat Sumba itu menjadi 3. Yang pertama adalah yang disebutnya sebagai resiprokal. Ya, ini adalah cara pertukaran atau transaksi barang dan jasa yang tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kewajiban membalas pemberian tersebut, sehingga menjadi satu keberlanjutan, jadi mata rantai yang berkesinambungan. Atau dengan kata lain, menciptakan timbal balik yang dilakukan atau yang akan dilakukan secara terus-menerus. Nah, tujuannya selain membuat kewajiban tadi muncul ya atau terjadi secara terus-menerus, tujuan utamanya sebenarnya adalah menciptakan atau memelihara hubungan sosial. Ya, ini yang kemudian dalam perkembangannya dianggap sebagai adat istiadat. Gitu ya. Jadi resiprokal itu berarti timbal balik. Kalau saya kasih sesuatu, maka saya berharap kamu juga memberikan sesuatu dan itu berlanjut terus. Ya, itu resiprokal. Nah, bentuk pertukaran yang kedua itu disebut sebagai barter. Nah, saya yakin Anda sudah sering mendengar istilah ini ya. Nah, kalau barter itu cara pertukaran atau transaksi barang dan jasa yang dilakukan tetapi tidak menggunakan uang. Ya, tidak menggunakan uang. Jadi barang dengan barang atau jasa dengan jasa ya. Dan yang membedakan dengan cara pertukaran yang pertama, yang resiprokal, barter ini tidak terutama ditujukan untuk menciptakan kewajiban timbal balik. Ya, jadi kalau ada pertukaran barang dan barang ya hanya bertukar saja, tidak harus bahwa itu kemudian nanti menjadi kewajiban. Itu yang membedakan barter dan resiprokal. Sedangkan bentuk pertukaran yang ketiga itu disebut sebagai menjual, jualan, ya. Nah, jadi kalau bentuk pertukaran ini atau transaksi ini adalah transaksi yang saya yakin Anda paling kenal gitu ya. Tujuan utamanya adalah mendapatkan uang atau menggunakan uang. Ya, jadi 3 bentuk pertukaran ini diberlakukan dalam masyarakat Sumba secara bersama-sama, tetapi tergantung pada jenis dan bagaimana hubungan sosial yang terjadi di antara orang-orang yang melakukan transaksi. Ya, jadi tiga-tiganya dilakukan seringkali secara bersamaan juga, tetapi ketiganya itu dilakukan secara bersama. Nah, ini yang disebut Jacqueline Fell sebagai ekonomi umma. Ya, jadi ekonomi umma adalah satu kegiatan ekonomi cara pertukaran transaksi yang mengkombinasikan 3 cara pertukaran itu secara simultan atau bersama-sama. Nah, memang dalam masyarakat Sumba nampaknya atau dalam ekonomi umma yang disebut sebagai ekonomi umma, aspek resiprositas itu yang paling sering nampak atau menonjol. Ya, khususnya kalau transaksi itu terjadi di antara keluarga, jadi di lingkup kampung sendiri, ya, atau di lingkup kabihu sendiri, ya, di kotak atau di praing gitu ya, itu biasanya terjadi. Nah, sehingga ciri utama dari yang disebut sebagai ekonomi umma itu adalah memberi pemberian yang kemudian akan menciptakan timbal balik, atau kalau menggunakan bahasa yang lebih populer adalah saling berhutang, tetapi yang berlaku secara umum. Ya, sehingga ekonomi umma itu diambil dari kata rumah dalam bahasa lokal ya, dan umma itu artinya rumah bersama begitu ya, rumah keluarga. Karena di dalam kabihu pasti ada umma yang sama begitu ya, sehingga berdasarkan konsep ekonomi umma ini, orang Sumba cara pertukaran yang paling nampak dan paling menonjol adalah resiprokal. Ya, tetapi dalam
bentuk transaksi ini tidak ada ciri untuk bahwa pertukaran ini bentuknya adalah altruistis, artinya dia mengutamakan kepentingan orang lain, gitu ya. Karena orang Sumba tetap saja menilai atau menghitung apa-apa yang pernah diberikan dan apa-apa yang pernah diterima. Ya, itu hebatnya orang Sumba ya. Kalau teman-teman perhatikan di kampung, itu orang-orang tua di kampung itu hafal betul ya. Siapa kasih apa, lalu kita pernah kasih apa. Itu sangat seakan-akan ada catatan di kepalanya begitu yang mencatat apa yang pernah diterima dan apa yang pernah diberi. Ya, kalau dalam bahasa ekonomi ada neraca, gitu ya, ada neraca. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, mengapa orang Sumba melakukan bentuk pertukaran atau transaksi yang seperti itu, gitu ya? Karena ini seringkali dianggap sebagai sumber dari masalah, gitu ya. Nah, dalam bukunya, Scheepingvel menjelaskan bahwa alasan utama orang Sumba mengutamakan cara transaksi atau cara pertukaran yang menciptakan hubungan jangka panjang adalah karena masyarakat di Sumba menganggap bahwa relasi sosial itu adalah jaminan bagi kelangsungan hidup dirinya, keluarganya, bahkan unit sosialnya yang lebih luas, misalnya kabihunya, ya, atau kampungnya, wotaknya, ya. Jadi itu alasannya. Ya, alasannya adalah hubungan transaksi seperti itu akan menciptakan jaminan sosial. Ya, kalau ada apa-apa di masa depan, saya tahu kemana harus pergi. Ada pihak Yera, ada pihak Laia, masing-masing dengan kewajiban timbal baliknya sendiri-sendiri. Ya, jadi itu alasan kenapa masyarakat Sumba menggunakan cara pertukaran yang cenderung sifatnya adalah resiprokal. Walaupun ya bentuk-bentuk pertukaran yang lain, barter dan bahkan menjual yang terkait dengan uang itu sudah banyak dilakukan. Nah, bentuk resiprokal saja juga bukan berarti tidak menggunakan uang, karena ada bentuk-bentuk resiprokal yang menggunakan uang juga, tetapi tujuannya sama, ya, misalnya sifatnya jangka panjang. Misalnya, mungkin sekarang sudah tidak terlalu banyak ya, tetapi kalau ada keluarga yang tinggal di kota, lalu anak-anak yang dari kampung mau melanjutkan sekolah, ya, SMA atau perguruan tinggi di Waingapu katakanlah, maka mereka tinggal di sana. Itu bentuk dari resiprokal, ya, bahwa ada hubungan timbal balik gitu. Kemudian juga misalnya barter itu juga bisa dilakukan dengan uang, jadi saling pinjam meminjam, tetapi tujuannya tadi tidak untuk kewajiban jangka panjang. Nah, kalau bisnis atau jualan itu memang pasti menggunakan uang. Jadi masyarakat di Sumba punya kemampuan untuk secara fleksibel menggunakan 3 cara pertukaran tersebut. Nah, itu bagaimana aspek sosial dan aspek ekonomi itu berkelindan dalam kehidupan masyarakat orang Sumba. Karena apa yang dilakukan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari itu seringkali juga melibatkan kehidupan atau relasi sosial dalam masyarakat. Nah, kalau tadi ada kegiatan ekonomi, ada kegiatan sosial ya atau jaringan sosial, maka seorang ahli ekonomi ya itu Pase itu menulis sebuah artikel ilmiah yang menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi itu selalu berhubungan dengan masyarakat ya atau relasi sosial dan secara lebih luas lagi juga terkait dengan lingkungan. Sehingga dia menggambarkan diagram yang Ibu Bapak bisa lihat ya. Jadi aktivitas ekonomi atau kegiatan ekonomi itu sebenarnya adalah bagian dari relasi sosial, di mana kegiatan ekonomi dan relasi sosial itu adalah bagian dari sebuah lingkungan, ya, lingkungan atau alam. Nah,
Dengan konsep ini, maka bagaimana aktivitas ekonomi dikaitkan dengan relasi sosial di Sumba. Nah, ini menjadi menarik karena dari segi lingkungan, ya, Sumba ini punya keunikan. Nah, apa uniknya? Nah, di sini Ibu Bapak bisa melihat ada sebuah peta. Ya, saya yakin Ibu Bapak kenal ini adalah peta negara kita ya, Indonesia. Tetapi yang menarik dari peta ini tidak hanya menunjukkan pulau-pulau di Indonesia, tetapi juga bagaimana iklim ya atau klasifikasi iklim yang ada di Indonesia. Nah, klasifikasi iklim di Indonesia, di klasifikasi iklim itu banyak ya, ada banyak klasifikasi. Nah, yang saya tunjukkan di sini adalah klasifikasi yang dibuat oleh Köppen. Ya. Nah, Köppen membuat klasifikasi iklim itu berdasarkan lingkungan ya, berdasarkan environment-nya. Untuk di Indonesia, menurut Köppen ada 3 jenis iklim ya di pulau-pulau di Indonesia. Nah, kalau dulu waktu saya masih kecil SD, saya ingat ya bahwa guru saya mengajarkan bahwa iklim di Indonesia itu hanya tropis saja. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu dianggap hanya tropis. Tapi sebenarnya kalau menurut klasifikasi Köppen, iklim ya di Indonesia itu bisa dibedakan menjadi 3. Yang pertama yang disebut sebagai iklim ekuator, equatorial climate, ya, yang warnanya biru tua, ya, dan ini mendominasi hampir di seluruh pulau di Indonesia itu ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, apalagi Papua, ya, dan pulau-pulau di sekitar sini itu iklimnya adalah ekuator. Nah, tetapi selain iklim ekuator, ada juga yang disebut sebagai iklim monsun. Nah, ini yang biru agak muda. Ya, ini ada di Jawa, ya, ada di Sulawesi, ya. Dan yang ketiga adalah iklim yang disebut sebagai iklim tropical savanna atau sabana tropis. Nah, ini adalah digambarkan dalam peta ini adalah yang warnanya biru paling muda. Nah, ya ini ada di Jawa sedikit, Sulawesi juga ada sedikit, mulai dari NTB dan seterusnya NTT ini banyak yang berwarna biru muda. Nah, kalau Ibu Bapak lihat, maka Pulau Sumba, ini Pulau Sumba, pulau kita ini, ya, itu berwarna biru muda. Sehingga berdasarkan klasifikasi iklim Köppen, Pulau Sumba itu punya iklim yang disebut sebagai tropical savanna climate atau iklim sabana tropis. Ya. Nah, ini iklim jenis ini punya karakteristik yang berbeda dari iklim atau wilayah lain di Indonesia. Ya, karakteristik pertama adalah panjang musim hujan dan musim kemaraunya berbeda. Kalau di Indonesia, wilayah Indonesia lainnya, di 2 jenis iklim lainnya itu relatif musim hujan sama panjangnya dengan musim kemarau. Tapi di wilayah-wilayah yang iklimnya tropis sabana, ya, atau sabana tropis ini, bulan musim hujannya itu jauh lebih pendek daripada musim kemaraunya. Ya, dengan kata lain, musim kemaraunya lebih panjang daripada musim hujan. Ya, misalnya di Sumba. Di Sumba musim hujannya hanya biasanya 3-4 bulan, ya, sedangkan sisanya adalah musim kemarau. Lalu selain panjang musim hujan dan musim kemarau, juga curah hujannya. Curah hujan di wilayah yang iklimnya sabana tropis ini relatif rendah curah hujannya dibanding dengan wilayah-wilayah lain. Ya, lalu yang paling nampak beda adalah landscape-nya, ya, atau ekologinya. Ekologi di wilayah-wilayah yang disebut sebagai iklim sabana tropis itu lebih banyak didominasi oleh sabana, yaitu padang-padang rumput.
dan itu ada di Sumba gitu ya. Nah, lalu berdasarkan iklim yang seperti itu, bagaimana aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat di Sumba? Ya, nah ini sangat mempengaruhi kehidupan atau penghidupan masyarakat di Sumba. Dengan kondisi alam yang seperti itu, maka penghidupan utama di Sumba itu tidak hanya difokuskan pada satu jenis saja. Ya, jadi penghidupan utama di Sumba itu disebut sebagai penghidupan yang bermacam-macam yang dilakukan secara bersama-sama. Ya, secara umum memang disebut sebagai pertanian. Tetapi pertanian ini kalau mau dilihat lebih detail, penghidupan utama di Sumba itu bisa dibedakan menjadi pertanian pangan. Ya, pertanian pangan itu berarti tanam jagung, padi, umbi-umbian, kacang-kacangan, ya, buah-buahan, sayuran. Ya, itu pertanian untuk pangan. Selain pertanian pangan, orang Sumba juga punya kebun yang ditanam tanaman jangka panjang, misalnya kelapa, jambu mete, pinang, asam, kemiri, kopi, ya sedikit coklat. Ya, itu adalah tanaman-tanaman jangka panjang. Lalu selain bertani juga orang Sumba juga berternak. Ya, ada yang ternak besar, ada yang ternak kecil. Ternak besar itu berarti kuda, kerbau, sapi. Ya, ternak kecil berarti babi, ya, ayam, kambing. Ya. Kalau misalnya mereka tinggal di sekitar pantai, orang Sumba juga punya penghidupan terkait dengan nelayan. Walaupun biasanya subsisten ya, masih kebanyakan subsisten, artinya cari ikan untuk dimakan sendiri atau kalau dijual ya hanya sedikit, tidak dalam jumlah yang banyak. Ya, dan selain dalam bidang pertanian, ternak dan perikanan, orang Sumba juga punya penghidupan di bidang non pertanian. Non-pertanian itu berarti yang tidak ada hubungannya dengan pertanian. Biasanya ini terkait dengan tenun, kerajinan tangan, ya. Termasuk kerajinan tangan itu adalah menganyam, kemudian membuat patung, ya, membuat tali, ya, atau membuat perhiasan, ya, motif, perhiasan gelang dan macam-macam. Itu semua adalah penghidupan utama di Sumba. Sehingga kalau kita lihat, perhatikan, tidak ada orang Sumba yang hanya hidup dari bertani saja, ya, atau hanya berhidup dari ternak saja, atau hidup dari nelayan saja, atau hidup dari usaha kecil saja, tenun saja, atau bikin kerajinan tangan saja. Tidak ada. Ya, secara umum orang Sumba melakukan semua jenis atau bentuk penghidupan itu, ya, sehingga disebut sebagai diversifikasi. Ya, jadi tidak ada yang hanya betul-betul satu saja. Nah, ini gambar yang menunjukkan karakteristik pertanian di Sumba. Ya, dan seperti tadi saya sampaikan, karakteristik pertanian di Sumba ini unik, gitu ya, karena seperti nampak dalam infografis ini ya, ini namanya infografis. Karakteristik pertanian di Sumba sampai ini data tahun 2020, proporsi sumbangan ternak dari Sumba itu lebih tinggi dari kontribusi lahan pertaniannya. Ya, jadi walaupun sebagian besar orang Sumba disebut sebagai petani atau hidup dari sektor pertanian, tapi dari data yang ditunjukkan menunjukkan bahwa sektor pertanian yang paling, subsektor pertanian yang paling dominan itu adalah dari peternakan. Ya, ini gambar Pulau Sumba, ini hanya ada satu kesalahan kecil ini ya. Ya, ini terbalik ini. Harusnya ini adalah Sumba Barat, ini adalah Sumba Barat Daya. Ya, ini data ini saya ambil dari kata data ya. Jadi tapi datanya saya rasa benar ya, hanya namanya saja yang salah ya. Kalau Ibu Bapak perhatikan di sini, daratan yang paling luas dari 4 kabupaten di Sumba, Sumba Timur ini yang daratannya paling luas. Kalau yang lain hanya 144,5 ya.
Ini Sumba Barat apalagi ya, ini paling kecil hanya 73,7 ribu hektar. Ya, Sumba Tengah itu 186,9 ribu hektar, Sumba Timur 7.000 hektar. Ya, tetapi walaupun luas daratannya itu paling besar, jumlah penduduknya justru kecil ya bandingkan dengan Sumba Barat Daya. Ya. Nah, ini data-data di sini Ibu Bapak bisa lihat ya, lahan pertaniannya berapa di setiap kabupaten, jumlah penduduknya bagaimana. Ya, ini paling tinggi jumlah penduduknya adalah di Kabupaten Sumba Barat Daya ya, mencapai 303,7 ribu jiwa. Sedangkan di Sumba tidak sampai ya, jadi jauh lebih kecil walaupun daratannya itu lebih luas. Lalu juga ada data tentang bagaimana produksi padi, jagung, ya. Nah, yang menarik adalah kontribusi dari ternak di Sumba, dan yang paling tinggi itu ada di Sumba Timur. Ini lihat dari gambar ini, ya warna biru ini, itu di Sumba Timur itu mencapai kudanya itu mencapai 33,9 ribu ekor, sapinya 55.000 ekor, ya kerbau 40,4 ribu ekor. Bandingkan dengan kabupaten lain yang masih kecil. Jadi peternakan di Sumba Timur sangat mendominasi kontribusi pertanian di Sumba. Ini data tahun 2020 ya. Saya pikir masih cukup baru, ya. Jadi ini karakteristik pertanian di Sumba. Ya. Nah, lalu penggunaan lahan pertanian dan sumbangan lahan panen di Sumba itu juga dapat dilihat dari infografis ini. Kalau gambar yang sebelah kiri ini adalah penggunaan lahan pertanian di Nusa Tenggara Timur di NTT, ya berdasarkan kabupaten. Ini ada ada 4 kabupaten di Pulau Sumba ini. Di Sumba Timur, ya yang warna biru ini lahan pertanian sawah, yang merah lahan pertanian ladang, dan yang kuning itu bukan lahan pertanian. Ya, jadi kalau di Sumba Timur ini nampaknya lahan pertanian ladang itu yang paling dominan. Ya, lahan pertanian sawahnya hanya sedikit. Begitu juga dengan di Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat. Ya, lahan pertaniannya kecil kalau dibandingkan dengan ladang pertanian ladang atau lahan pertanian kering, gitu ya. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini adalah infografis yang menunjukkan sumbangan lahan panen padi di Sumba terhadap lahan panen padi di provinsi, ya di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini juga ada 4 kabupaten, sehingga kalau di total Sumba itu menyumbangkan 25%, ya, atau sebesar 45.007 hektar, ya, dari total luas lahan panen padi di Nusa Tenggara Timur. Ya, tentu yang paling besar ini adalah, kalau Anda lihat sini adalah Flores ya, sampai 94.000. Tapi kalau dibandingkan dengan yang lain, Sumba ini sebenarnya cukup besar ya sumbangannya. Nah, lalu apa yang bisa kita simpulkan dari aspek sosial ekonomi yang tadi kita sudah pelajari? Nah, dari apa yang kita pelajari hari ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa aspek sosial ekonomi di Sumba itu punya karakteristik khusus, ya, atau karakteristik lokal. Karakteristik sosialnya itu adalah interdependensi, atau kalau menggunakan bahasa Indonesia yang lebih populer ya, adalah kesaling tergantungan. Jadi bukan ketergantungan ya, beda dengan ketergantungan, tetapi kesaling tergantungan, interdependensi. Tadi karena hubungan yang dibuat ya terkait dengan sosial ekonomi adalah hubungan yang terutama untuk membuat jaminan sosial, ya, sehingga hubungan jangka panjang. Jadi dibuat kesaling tergantungan yang hubungan resiprositas ya, timbal balik, yang tujuannya adalah untuk memelihara hubungan sosial, ya, atau jaminan sosial.
Sedangkan karakteristik ekonominya itu adalah diversifikasi. Artinya penghidupannya itu tidak hanya satu, tetapi juga terdiri dari bermacam-macam, ya, tidak hanya satu, tetapi bermacam-macam. Nah, dua karakteristik sosial ekonomi inilah yang kemudian kita bisa simpulkan sebagai karakteristik sosial ekonomi lokal di Sumba. Ya, jadi karakteristik sosialnya adalah interdependensi, kesalingtergantungan. Relasi sosial itu menjadi penting karena itu adalah bagian dari jaminan sosial, hubungan jangka panjang untuk individu, kelompok, kabihu, komunitasnya. Sedangkan karakteristik ekonominya itu adalah diversifikasi. Ya, keberagaman bentuk penghidupannya. Tidak hanya petani saja atau peternak saja, tetapi petani juga peternak, juga nelayan kalau dia dekat laut, ya, tetapi dia juga punya usaha-usaha non pertanian. Inilah dua karakteristik lokal yang ada di Sumba. Ya, kenapa dia muncul interdependensi dan diversifikasi? Kalau tadi kita lihat diagram hubungan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan, maka kedua karakteristik sosial ekonomi di Sumba itu dilakukan untuk dapat survive atau bertahan hidup dalam lingkungan alam sabana. Oke? Nah, untuk sementara saya putus dulu di sini. Saya akan lanjutkan supaya nanti ketika upload saya lebih mudah. Oke ya, saya akan lanjutkan pada bagian kedua.